Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 dari Pojar Blora akan mempresentasikan tentang bagaimana cara menangani permasalahan anak usia dini di PAUD. Di sini saya akan memperkenalkan anggota-anggota saya, yaitu Siti Cusniati, Esti Maitria, Sofi Retno Wahyuni, Puspita Suntiarindi, Rizka Muharomah. Yang pertama, jenis-jenis permasalahan anak. Secara garis besar, masalah yang dihadapi anak dapat digolongkan menjadi 3, yaitu masalah-masalah yang berkaitan dengan keadaan fisik, psikis, sosial, serta kesulitan belajar. 1. Perkembangan aspek fisik terkait dengan keutuhan dan kemampuan fungsi panca indera anak, kemampuan melakukan gerakan-gerakan sesuai perkembangan usianya, serta kemampuan mengontrol perkembangannya. Permasalahan fisik tersebut adalah sebagai berikut. A. Gangguan fungsi panca indera. B. Cacat tubuh. C. Kegemukan atau obesitas, dan lain-lain. 2. Psikis. Permasalahan psikis anak terkait dengan kemampuan psikologi yang dimilikinya atau ketidakmampuan mengekspresikan dirinya dalam kondisi yang tidak normal. Beberapa permasalahan psikis yang seringkali dialami anak yaitu sebagai berikut. A. Gangguan konsentrasi. B. Inteligensi. C. Berbohong, dan lain-lain. 3. Sosial. Perkembangan sosial anak berhubungan dengan kemampuan anak dalam berinteraksi dengan teman sebayanya, orang dewasa, atau lingkungan pergaulan yang lebih luas lagi. Contoh-contoh yang meliputi perilaku seperti berikut adalah: A. Tingkah laku agresif. B. Daya suai kurang. C. Pemalu. D. Anak manja, dan lain-lain. 4. Kesulitan belajar. Kesulitan belajar pada anak dapat dimaknai sebagai ketidakmampuan anak dalam mencapai taraf hasil belajar yang sudah ditentukan dalam batas waktu yang ditetapkan dalam program kegiatan belajar. Beberapa indikator dan jenis kesulitan belajar yang mungkin dialami anak adalah sebagai berikut. A. Lower level. B. Underachiever. C. Slow learner. Waktu saya berikan kepada Bu Sofi. Faktor penyebab permasalahan anak. Terdapat beberapa faktor penyebab permasalahan pada anak, baik yang bersifat intrinsik berasal dari diri anak itu sendiri maupun ekstrinsik berasal dari luar diri anak itu. Secara umum, faktor-faktor tersebut adalah: 1. Pembawaan, yaitu anak dengan semua keadaan yang ada pada dirinya. 2. Lingkungan keluarga, mencakup pola asuh orang tua, keadaan sosial ekonomi keluarga, dan lain-lain. 3. Lingkungan sekolah, meliputi cara mengajar guru, proses belajar mengajar, alat bantu, kurikulum, dan lain-lain. 4. Masyarakat, mencakup pergaulan, norma, adat istiadat, dan lain-lain. Selanjutnya, waktu dan tempat saya persilakan untuk Bu Siti Cusniati. D. Cara mengidentifikasi permasalahan anak. Mengidentifikasi permasalahan anak diartikan sebagai upaya menemukan gejala-gejala yang tampak pada penampilan dan perilaku anak dalam memperkirakan penyebab masalah hingga bentuk bantuan yang dapat dilakukan untuk mengatasinya. Berbagai cara dapat dilakukan orang tua dan guru untuk mengetahui apakah anak mengalami permasalahan atau tidak. Cara-cara tersebut secara umum dibagi 2, yaitu melalui tes dan non-tes. Yang pertama, melalui tes. Tes merupakan salah satu alat bantu yang dipergunakan untuk mengidentifikasi permasalahan anak yang bersifat standar atau baku. Bentuk tes ini dapat berupa pertanyaan-pertanyaan atau tugas-tugas yang harus dijawab atau dikerjakan anak, serta dibatasi oleh waktu. Di antara beragam jenis tes yang banyak dipergunakan antara lain: A. Tes bakat. B. Inteligensi. C. Prestasi. D. Diagnostik. E. Dan lain-lain. 2. Non-tes.
Teknik non-tes biasanya dipergunakan untuk mengidentifikasi permasalahan anak dengan cara mengamati penampilan serta perilaku anak dalam aktivitas kesehariannya, sehingga cenderung lebih fleksibel bila dibandingkan dengan teknik tes. Beberapa macam teknik non-tes yang populer diantaranya adalah A. Observasi, B. Wawancara, C. Angket, D. Portofolio, E. Catatan anekdot, F. Daftar cek, G. Skala penilaian, H. Sosiometri, I. Angket, J. Tugas kelompok, dan lain-lain. Selanjutnya, saya persilakan pada Estimetri ya. Langkah-langkah dan teknik penanganan masalah. 1. Langkah-langkah penanganan masalah. Penanganan masalah anak dapat dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. A. Identifikasi kasus, yakni upaya untuk menandai subjek yang diperkirakan mengalami masalah. B. Identifikasi masalah, yakni upaya mengetahui inti permasalahan yang dihadapi anak. C. Diagnosis, merupakan langkah-langkah untuk mengidentifikasi karakteristik serta faktor penyebab masalah yang dialami anak. D. Prognosis, merupakan langkah untuk merumuskan alternatif upaya bantuan sesuai dengan karakteristik permasalahan yang dialami. E. Treatment, merupakan upaya pemberian bantuan itu sendiri. F. Tindak lanjut, dilakukan sebagai bentuk evaluasi terhadap upaya pemberian bantuan yang telah dilakukan serta kemungkinan penggunaan langkah-langkah berikutnya. 2. Teknik penanganan masalah. Pada hakikatnya, tidak ada satupun teknik yang efektif untuk menangani permasalahan anak yang berbeda-beda. Penggunaan suatu teknik akan bergantung kepada karakteristik anak, jenis permasalahan, kemampuan serta keterampilan pemberi bantuan, serta faktor visabilitasnya. Di antara berbagai teknik yang dapat dilakukan orang tua dan guru untuk membantu menangani permasalahan anak adalah sebagai berikut. 1. Latihan. 2. Permainan. 3. Saran dan nasihat. 4. Pengkondisian. 5. Model dan peniruan. 6. Konseling. Selanjutnya, waktu dan tempat saya persilahkan untuk Bu Rizka Mukarramah. Syarat menangani permasalahan anak. Orang tua dan guru merupakan model bagi anak. Untuk dapat membantu menangani permasalahan anak dengan tepat, orang tua dan guru diharapkan memiliki beberapa karakteristik sebagai persyaratannya. Beberapa karakteristik di bawah ini setidaknya dapat membantu mempermudah orang tua dan guru dalam menangani permasalahan yang dihadapi anak. 1. Kesabaran. 2. Penuh kasih sayang. 3. Penuh perhatian. 4. Ramah. 5. Toleransi terhadap anak. 6. Empati. 7. Penuh kehangatan. 8. Menerima anak apa adanya. 9. Adil. 10. Dapat memahami perasaan anak. 11. Pemaaf terhadap anak. 12. Menghargai anak. 13. Memberi kebebasan terhadap anak. 14. Menciptakan hubungan yang akrab dengan anak. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Bu Rindi. Ya, terima kasih Bu Rizka atas waktunya. Setiap permasalahan tentu memiliki solusi. Demikian pula permasalahan yang dihadapi anak merupakan suatu cara bagi orang tua dan guru untuk belajar memberikan solusi yang terbaik bagi proses tumbuh kembang anak-anak mereka. Sebelumnya, kami memohon maaf karena ada suatu hal Bu Siti Jusniati tidak dapat melanjutkan presentasi sampai selesai. Semoga paparan dalam presentasi hari ini memberikan manfaat bagi banyak pihak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.